Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa karabatihi wa ahli baitihi wa man salaka sabilahu wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, segala sesuatu yang bergelaitan dan bergantungan di bawah langitnya Allah, semuanya kata ulama berada di dalam genggaman Allah. Segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah pasti akan terjadi, walaupun semua manusia menolak untuk sesuatu itu akan terjadi. Segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah pasti tidak akan terjadi, walaupun semua manusia menginginkan hal itu akan terjadi. Sehingga kata ulama, apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah pasti akan mendatangi seorang manusia, walaupun seluruh manusia tidak menginginkan itu terjadi pada orang tersebut. Dan segala sesuatu pasti yang belum ditakdirkan oleh Allah pasti tidak akan terjadi, walaupun seluruh manusia, seluruh makhluk menginginkan hal itu terjadi. Karena kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi Imam baca apa? Wa tasqutu min waraqatin. Tidaklah terjatuh satu daun Pak dari pohonnya kecuali atas izin Allah dan atas pengetahuan Allah. Tidak bergeser satu pasir Pak dari tempatnya kecuali sesuai dengan keinginan dan pengetahuan Allah. Maka ulama katakan, siapa manusia yang telah mendapatkan Allah, mendapatkan keindahan hidup beriman kepada Allah, maka dia telah mendapatkan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Tadi Imam juga baca Pak, walillahi mafatih. Bagi Allah pintu-pintu segala kebaikan itu berasal daripada Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang beriman itu yakin Pak, segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, yang terjadi di bawah langit ini Pak, dan yang terjadi sekarang, wa ma kana wa ma sayakun, apa yang telah terjadi, apa yang belum terjadi, wa ma sayakun, dan apa yang akan terjadi atas kehendak dan pengetahuan Allah. Maka lucu Pak kalau ada orang beriman kepada Allah tapi lari daripada Allah. Lucu kalau ada orang beriman Pak, meminta kebahagiaan, menginginkan kebahagiaan, tapi tak dekat dengan Allah. Karena kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Allah dapat memuliakan satu orang kaya dengan kekayaannya, dan Allah dapat menghinakan satu orang kaya tanpa harus mengambil kekayaannya. Allah bisa menghinakan satu pemimpin Pak tanpa harus mengambil kepemimpinannya. Allah bisa memuliakan satu orang miskin Pak tanpa harus menghilangkan kemiskinannya. Dan Allah bisa memuliakan satu orang yang rakyat jelata Pak tanpa harus mengangkat dia menjadi seorang pemimpin. La ilaha illallah. Siapa yang memiliki ini semua Pak? Allah. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Pak, iman, makna iman ini Pak. Iman itu bukan hanya pengakuan Pak. Kalau soal ngaku saja saya pun bisa ngaku. Kalau hanya sekedar pengakuan bisa, semua manusia bisa mengaku Pak. Tapi kata ulama
apa? At-tasdiq bil qalbi, meyakini dengan sempurna di dalam hati. Wal iqrar bil lisan, mengucapkan dengan lisan, Pak. Wal amal bil arkan atau bil amal bil jawarih, mengerjakan dengan seluruh anggota tubuh. Maka orang beriman ini, Pak, hatinya baik, perkataannya baik, perbuatannya baik. Yang baik itu bukan lisannya saja, Pak. Orang beriman itu yang baik bukan hatinya saja, Pak, tapi semua tiga aspek dalam kehidupannya. Hatinya baik, perbuatannya baik, dan lisannya baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama sepakat, inna syaraful ilmi bi syarafil ma'an. Inna syarafal ilmi bi syarafil ma'an. Sesungguhnya kemuliaan satu ilmu, Pak, tergantung apa yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Maka sepakat ulama, Pak, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi derajatnya adalah ilmu tauhid yang mengesahkan Allah. Karena tidak ada zat yang lebih mulia daripada Allah. Maka yang pertama kali diajarkan, Pak, bagi seorang ayah kepada anaknya bukan kalimat yang lain. Maka kalau kita lahir itu, Pak, dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, diazankan sebelah kanan, dikomatkan sebelah kiri. Apa maksudnya, Pak? Agar kalimat yang pertama kali didengar oleh seorang anak ataupun bayi adalah kalimat Allah dan kalimat tauhid. Tapi yang lucu sekarang nih, Pak, kita berharap anak kita beriman, kita berharap anak kita memiliki iman yang sempurna kepada Allah, tapi yang kita berikan kepada anak, pendidikan yang kita berikan kepada anak menjauhkan anak tersebut daripada iman kepada Allah. Apa contohnya, Pak? Kita ini dengan alasan saya kita kasih HP sama anak. Apa yang ditonton sama anak? Dengan alasan sayang kita kepada anak-anak, kita tidak bangunkan sholat subuh. Maka orang beriman ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya singkat saja, Pak. Orang beriman ini kepada Allah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia pandai menghitung untung rugi, Pak. Tapi yang dihitung oleh orang beriman bukan untung rugi masalah dunia, tapi untung rugi masalah akhirat. Kita nih, Pak, banyak menghitung aku piti masuk, aku piti keluar, tapi masalah dunia. Tapi dia tak cerdas, Pak, menghitung untung rugi masalah akhirat. Dia tak cerdas, tak pandai. Kalau menghitung untung rugi masalah dunia, S3 dia, Pak, S1, S2, dia pandai menghitung, cerdas, kalkulatornya kencang, Pak, masalah dunia. Tapi masalah akhirat lambat, bahkan TK kelasnya. Buktinya apa, Pak? Terlambat salat berjamaah, santai-santai saja kita. Tidak salat berjamaah santai-santai saja, Pak. Dalam hadis, Pak, dikatakan barang siapa yang ketinggalan satu kali salat berjamaah, faka'anna, kata Umar, seolah-olah dia kehilangan seluruh keluarga dan hartanya. Allah. Itu kerugian yang didapatkan. Bayangkan, Pak, dalam satu waktu amaknya meninggal, apaknya meninggal, atuknya meninggal, neneknya meninggal, anaknya meninggal, tinggal dia sebatang plus rumahnya, hartanya, kebunnya hilang dalam satu waktu. Aku tuh, Pak, perasaan manusia. Tapi ketika tidak sholat berjamaah, slow, santai, dengan bangun senyum pagi di hari, dia bilang kita mulai dengan semangat. Tapi sholat subuh tak nampak, sholat isya tak nampak. Orang munafik, Pak, zaman Nabi, Pak, Nabi Muhammad bilang afqalul munafik afqal sholat, ada munafik sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu, Pak, kata Nabi Muhammad, adalah sholat isya, sholat subuh. Sholatul fajr, sholatul isya wa sholatul fajr, sholat isya dengan sholat subuh, kata Nabi Muhammad. Maka dahulu orang yang munafik, yang tidak beriman kepada Allah, yang pura-pura beriman itu, Pak, tak nampak sholat di masjid cuma 2 waktu saja, Pak. Sholat subuh tak nampak, sholat isya tak nampak. Nah, sekarang orang yang mengaku beriman, Pak, cobalah yang tak nampak waktu isya, tak nampak waktu subuh, tak nampak waktu zuhur, tak nampak waktu isya. Munafik, ngomong dia, Pak. Nabi Muhammad bilang sholat yang paling berat. Maka orang munafik zaman Nabi tak nampak di masjid cuma 2 waktu, Pak. Umat Islam saat ini 5 waktu tak nampak, Pak.
Pak. Iman ini tak nampak. Tapi efek dari iman itu nampak, Pak. Kalau mengaku beriman, aku nih kuat imanku, siapa saja bisa ngomong. Tapi lihat bagaimana kualitas ketakwaannya. Makanya di dalam Al-Quran selalu berdampingan tuh. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus shalihat. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau dia beriman mesti amalnya soleh. Apa amal yang paling penting dalam agama nih Pak? Yang amal yang paling penting dalam agama setelah iman, kata Nabi, adalah sholat. Maka kalau mengaku kuat iman tapi tak sholat, itu modus Pak, model dusta. Betul Pak. Maka kita sebagai orang beriman Pak tak boleh cuek bebek. Alam tak kalau nak salat lakum dinukum waliyadin. Aku ayat yang sering kita pakai Pak. Ayat lakum dinukum waliyadin ini awal ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. Untuk orang kafir pakai ayat ini Pak. Untuk orang yang silam terpajang begini kita pakai lakum dinukum waliyadin. Karena awal ayat qul ya ayyuhal kafirun, tak boleh dipakai ayat ilakum dinukum waliyadin, tak boleh dipakai untuk orang yang sesama beriman, tak boleh Pak. Saya sering kasih pemisalan Pak. Kalau bayar, kalau ada orang jaga motornya tak dinaikkan di bawah, mau kenal tak kenal refleks kita kasih tahu Pak, jaga Pak, iya kan Pak? Ya. Walaupun tak kenal. Walaupun bertato sini bertato, sini ular, sini naga, sini kelawar Pak. Gonceng cewek kebeluan Pak. Tak suka kita nengok tapi jaga tidak naikkan. Pasti dibilang bang, standar bang. Risau dalam hati ini Pak. Langsung ada tertanam rasa risau dalam hati, kasihan dalam hati ini. Jaga kalau tak menaikkan dia bahaya, bisa jatuh. Bisa jatuh. Bisa tidak, belum tentu jatuh. Tapi ketika saudara kita tak sholat Pak, pernahkah risau kita sama dengan melihat cadar tadi? Ketika saudara kita tak pernah nampak hidungnya di masjid Pak, kecuali ketika pembagian daging kurban. Pernah tak risau kita sama dengan melihat standar kawan tadi yang tak dinaikkan? Pernah tak Pak? Tak pernah. Kalau standar tadi belum tentu jatuh Pak. Kalau dia tak sembahyang pasti jatuh, kata Allah. Kalau standar tadi seandainya pun dia jatuh, kemana jatuhnya Pak? Ke aspal paling maksimal Pak. Tak ada jatuh langsung masuk ke neraka, tak ada Pak. Jatuhnya kemana? Jatuhnya ke aspal. Jatuhnya kemana? Jatuhnya ke tanah. Resikonya apa? Lecet, patah tulang, mati paling maksimal. Tapi kalau dia tak sholat Pak, kemana dia jatuh? Pasti jatuh atau tidak? Pasti jatuh. Dalam satu hadis Pak, man taraka salatan muta'ammidan kataballahu ismahu fi babinnar. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan tulis namanya satu kali di pintu neraka. Satu kali meninggalkan sholat. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara biha. Barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia telah kafir dengan kekafiran yang jelas. Ini sholat Pak, kalau tak sholat pasti jatuh. Siapa yang bilang asdaqul qailin? Siapa yang sebut? Allah, Nabi Muhammad yang sebut Pak. Tapi pernah tak risau kita itu sama dengan risau lihat orang yang standar tadi Pak? Kadang kita bilang sama anak kita, kesian dia masih kecil, belum sholat, kesian. Nabi Muhammad bilang Pak, Allah lakum bis sholat wa hum di sini. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u asyri sinin, dan pukul mereka ketika mereka sudah 10 tahun belum sholat. Kalau 40 tahun belum sholat dia apa? 10 tahun tak sholat dipukul Pak, dikebuk. 40 tahun pula tak sholat dia apa?
Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan surga untuk orang yang memiliki iman yang baik dan menjaga salat. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang itulah yang benar imannya. Maka kalau tak salat tak benar imannya, Pak. Innal ladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang yang benar imannya. Kalau tak salat imannya ecek, Pak. Siapa yang bilang? Allah, bukan dalam surah Al-Anfal. Apa janji Allah Pak untuk orang yang salat? Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Surganya seperti apa Pak? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ini surga yang Allah janjikan untuk orang beriman Pak. Kenikmatan tak pernah ditengok oleh mata, kenikmatan yang tak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tak pernah terbesit oleh hati. Nabi Muhammad pernah lihat surga, tapi Nabi Muhammad tak mampu menggambarkan keindahan surga. Kata Nabi Muhammad, aku tak mampu menggambarkan kepada kalian bagaimana indahnya surga. Karena kenapa? Surga terlalu indah untuk dibayangkan. Dalam satu hadis sahih, kalau dalam hadis itu pakai bahasa akhir man dakhalal jannah, manusia paling terakhir masuk surga. Dalam riwayat yang lain, adna manzilatan min ahlil jannah, penduduk ahli surga yang paling rendah posisinya, penduduk paling surga yang paling akhir masuk surga. Yang ahli surga sudah masuk semua, dia yang terakhir kali masuk. Setelah orang ini masuk Pak, tak ada lagi ahli surga yang masuk ke dalam surga. Bayangkan Pak, kata ulama, penduduk surga paling miskin. Tapi janganlah mimpi jadi orang penduduk paling surga paling miskin, Pak. Apa nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga paling miskin, Pak? Allah datangkan dia ke dalam surga. Setelah dia melihat surga, faraja ila rabbi, dia kembali kepada Tuhan. Faqal, dia mengatakan, ya Rabb, faqad akhaza ahlul jannah akhzahu. Wahai Tuhan, surga ada penuh, tak bisa lagi aku masuk. Karena dia orang terakhir Pak. Setelah orang ini masuk, tak ada lagi yang masuk surga. Kata Allah, idhab fadkhulil jannah, pergi masuk ke dalam surga. Dia tengok lagi surga, ya Rabb kaifa adkhul faqad akhadha manzilan faqad akhadha ahlil jannah manzilatan. Wahai Rabb, wahai Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa masuk ke dalam surga? Seluruh tempat dalam surga sudah penuh. Kalau dalam hadis itu Allah bilang, dan kalau dalam hadis itu Nabi Muhammad mengatakan fayukhayyalu alaihi, Allah ingin bergurau dengan dia. Allah sengaja Allah tampakkan surga itu penuh. Sebenarnya tak penuh Pak. Sebenarnya tak penuh. Sengaja Allah tampakkan penuh supaya dia itu merasa Pak, begitu sayangnya Allah dengan dia. Kemudian kata Allah, aturiduna an takuna laka mithlu mulukid dunya. Kata Allah, kau mau enggak aku kasih surga yang surga itu luasnya, kayanya seperti semua kekayaan dunia dan segala isinya. Ini manusia terakhir kali masuk surga nih Pak. Kata Allah, kau mau enggak aku kasih surga yang kekayaannya itu seperti kekayaan seluruh kekayaan kerajaan-kerajaan dunia. Jokowi lewat Pak, Qatar lewat, Madinah lewat, Mekah lewat, seluruh kekayaan dunia dikumpulkan, aku kasih ke kau. Kau mau tak? Kata Allah. Dia mengatakan, raditu ya Rabb. Kalau begitu siapa yang tak mau Allah? Syahadat cuma sekali dulu di dunia Pak. Itu pun ketika akan nikah. Kalau tak nikah tak syahadat. Ini syahadat cuma sekali Pak, tapi dia yakin dengan syahadat itu Pak. Kata Allah, ketika dia bilang raditu ya Rabb, aku ridho ya Allah. Kata Allah, walaka mithlu dzalik, walaka mithlu dzalik, walaka mithlu dzalik. Faqala Rabb khamsa marrat. Allah bilang, engkau memiliki semisal dengannya, semisal dengannya, semisal dengannya, semisal dengannya, dan semisal dengannya. Allah lipat gandakan menjadi 5 kali lipat. Kata Allah lagi, aradita, kau senang tak? Dia bilang, raditu ya Rabb.
Seluruh kekayaan dunia Allah lipat gandakan menjadi 5. Aku kasih ke kau, kata Allah, kau senang tak? Kata dia, senang lah ya. Kemudian kata Allah, walaka amsa asyuran tadiha. Bagimu kekayaan dunia 10 kali lipat. Ini Pak, orang paling miskin, orang paling terakhir masuk surga. Bukan orang yang dia mungkin tak pernah sholat subuh Pak, tapi cuma pernah ucap syahadat 1 kali dan dia tak pernah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka Pak, kata ulama, segala sesuatu ini Pak makin tinggi harganya, timbangannya makin kecil. Emas itu mahal Pak. Timbangannya itu 1 mayang, 2 mayang kalau dibilang. Timbangannya 1 gram, 2 gram. Tak ada orang datang ke toko emas, Pak, mau beli emas 1 gerobak. Apa kata tukang emas? Saya datang. Mau beli emas 1 gerobak. Tak ada Pak. Karena kenapa? Makin tinggi harga sesuatu, timbangannya makin kecil. Makin rendah sesuatu, timbangannya makin besar. Makanya beli pasir itu kita Pak, 1 gerobak, 2 gerobak beli pasir itu Pak. Tapi kalau beli emas tak ada 1 gerobak Pak. Maka yang paling mahal Pak bagi Allah adalah iman. Sebesar zarah Allah timbang dengan 10 kali dunia dan segala isinya. Kalau Ustaz saya dari Madinah dulu bilang, zarah itu bukan biji sawi Pak. Zarhatun itu kata ulama, kata Ustaz saya dulu yang dari Madinah, bukan biji sawi. Wah Pak, kalau sore-sore itu ada cahaya masuk, cahaya masuk ke lubang lubang, Bapak pukul bantal, debu yang berterbangan itulah zarhat Pak. Debu yang terbang-terbang tadi itu disebut dengan zarhat. 1 biji itu iman sebesar itu Bapak punya, Allah balas dengan 10 kali lipat dunia dan segala isinya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita nih Pak memiliki tanggung jawab yang besar Pak. Di pundak orang yang beriman memiliki tanggung jawab yang besar Pak. Apa tanggung jawab kita nih Pak? Menyampaikan kalimat iman, menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada setiap hati umatnya Muhammad. Dalam satu hadis qudsi Pak, Allah pernah datang, nanti di akhirat Allah datang kepada seorang hamba. Kata Allah, ya fulan, maridtu falan ta'udni. Hei fulan, Pak Herman, Tuan, Hafiz, kata Allah, dulu aku sakit, kau tak jenguk aku. Kenapa kau tak jenguk aku? Aku dulu sakit, kata Allah, kau tak jenguk aku. Ini hadis qudsi Pak Sahih. Maka si fulan ini bilang, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabb, wahai Tuhan, bagaimana mungkin aku jenguk kau? Kau kan Tuhan, pemilik seluruh sekalian alam ini. Kata Allah, maridha fulan falan ta'udhu. Dulu Ustaz Ridwan sakit, kau tak jenguk. Dulu Pak Herman sakit, kau tak jenguk. Dulu si fulan sakit, kau tak jenguk. Dulu bapak ini sakit, kau tak jenguk. Wa in udta la wajadta dzalika indi. Kalau kau jenguk saudaramu yang sakit tadi, kalau kau jenguk Pak Herman yang sakit tadi, engkau mendapatkan aku di sana, kata Allah. Pak, ini sakit badan Pak, ini sakit fisik Pak, ini sakit ginjal Pak, demam tak kita jenguk, Allah tanya kelak di akhirat. Lalu bagaimana kalau yang sakit iman yang Allah lebih pandang daripada badan Pak? Badan saja sakit kita tak jenguk, Allah tuntut. Bagaimana kalau iman yang sakit kita tak jenguk? Kita kadang ini malu Pak, ngetok rumah saudara kita itu malu Pak. Sebenarnya Bapak pernah tengok tukang jual remote Pak, berani dia ngetok rumah kita, Assalamualaikum Pak, beli remote Pak. Padahal belum tentu kawan itu butuh remote Pak, tapi berani dia ngetok rumah orang itu untuk menawarkan sebiji remote. Berapa untungnya? 1.000, 2.000, 5.000 maksimal. Yang belum tentu dia beli. Kapan dia untung? Kalau dibeli. Tapi kita diketok rumah orang menawarkan, yuk Pak, sholat mau dia terima atau tidak, pahala telah kita dapatkan. Mau, dan kita jelas semua orang membutuhkan itu Pak.
jasmani kita tak jenguk, Allah tuntut Pak. Bagaimana dengan rohani Pak? Kawan tak sholat kita tak jenguk, kawan tak kenal dengan agama kita tak ambil fikir Pak. Pasti kata ulama Allah akan tuntut, tak mungkin Allah tak tuntut. Allah. Kata Allah, kau dulu soleh sendiri, kata Allah. Kau dulu rajin sendiri ibadah, kau tak pernah pikirkan saudaramu, kau tak pernah pikirkan tetanggamu. Karena ancamannya begitu, janji Allah pun besar Pak. Makanya sahabat itu Pak mampu meninggalkan kota Mekah dan Madinah. Sahabat itu mampu meninggalkan duduk bersama Nabi Pak. Sahabat-sahabat ada yang sampai ke Barus Pak, ada yang sampai ke Aceh, ada yang sampai ke Yordan, ada yang sampai ke negeri kita Pak. Kita tahu Pak, mandang wajah Nabi itu pahala Pak. Salat di masjid Nabi itu 100 kali, 1000 kali lipat Pak. Tapi sahabat mampu meninggalkan kota Madinah. Demi apa Pak? Dia tahu ada pahala yang lebih besar daripada itu Pak. Mampu sahabat meninggalkan Mekah, Madinah, duduk bersama Nabi, sholat bersama Nabi. Mampu sahabat Pak. Karena sahabat tahu ada pahala yang jauh lebih utama, yang jauh lebih disenangi oleh Allah dan Rasulnya selain daripada sholat bersama Nabi. Dalam hadis Nabi Pak, li'ayyamsi ahadukum fi hajati akhihi khairun lahu min ayyattakifa syahran fi masjidi hadha. Berjalannya seseorang di antara kalian untuk menyelesaikan hajat saudaranya. Keluar kita rumah Pak, untuk bantu saudara. Kau punya hutang Pak, aku bayarkan hutang. Bapak butuh bantuan, aku bantu Pak. Anak bapak belum sekolah, aku sekolahkan Pak. Apa kata Nabi Muhammad? Itu jauh lebih baik daripada dia iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi ini. Travel umroh yang tak ada yang sebulan Pak. Travel umroh yang sebulan tak terbayar Pak. Travel umroh yang 12 hari itu sekarang bayarnya 35 juta. Keluar kita sekali kita bantu hajat saudara Pak, itu jauh lebih baik iktikaf 1 bulan. Kata Muhammad, salatun fi masjid hadza khairun min alfi raka'atin fi ma siwa illa masjidil aqsa illa masjidil haram. 1 kali salat di masjidku ini, kata Nabi Muhammad, jauh lebih baik daripada 1000 rakaat selain Masjid Nabawi. Kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram Allah akan menjadi 10.000. Kalau Masjid Nabawi 100.000, kalau masjid yang lain 1 kali. 1000 rakaat bapak salat di sini baru sama sekali di Masjid Nabawi Pak. Dan ingat 1 kali kita keluar Pak, iktikafnya sama dengan 1 bulan. Iktikaf itu dari pagi ke pagi Pak. 5 kali sholat, ada zikir, ada baca Al-Quran, ada taklim dan sebagainya. Dan ingat Pak, ini hajat dunia. Bagaimana dengan hajat akhirat Pak? Keluar kita rumah menyelesaikan hajat, ya Pak sholat, mau tak sholat ataupun tak sholat itu bukan urusan kita Pak. Jangan ambil hak Allah. Urusan kita ini hanya menyampaikan tabligh saja, kata ulama, menyampaikan saja. Uballighukum risalat Rabbi. Aku hanya menyampaikan pesan Tuhan. Waman sya'a falyu'min faman sya'a falyakfur. Yang ingin beriman silakan, yang ingin kafir silakan. Maka Pak, sejak saya ketika S2 itu kami pernah meneliti sejarah. Sejarah itu Islam masuk ke Indonesia di mana Pak? Melalui pedagang-pedagang dari Gujarat. Iya toh? Itu sejarah perlu diluruskan. Ini sejarah tak betul. Dan ini sudah kami teliti Pak. Kenapa tak betul? Yang betul bukan pedagang Pak. Yang betul dai yang dikirim dari Gujarat pergi ke Indonesia dengan tujuan berdakwah, bukan berdagang. Karena dai ini tak boleh minta-minta, karena umat Islam tak boleh minta-minta, maka mereka berdagang di Indonesia. Itu yang betul Pak. Kalau seandainya status mereka adalah pedagang, ngapain dagang di Indonesia Pak? Indonesia miskin ketika itu. Kalau tujuan mereka datang ke Indonesia untuk berdagang, ngapain ke Indonesia? Mending dagang di Gujarat Pak. Mereka tujuan ke Indonesia
Indonesia memang untuk berdakwah. Karena tak boleh minta-minta, maka berdagang di Indonesia untuk menyambung hidup dan mencari biaya hidup. Ini yang betul, Pak. Memang dai dari Bujarot yang datang ke Indonesia tujuan dakwah sambil cari kehidupan mereka berdagang. Artinya yang disambil bukan dakwahnya, yang disambil adalah dagang. Kalaulah sambilan para dai dari Bujarot Pak, takkanlah sepesat ini perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Takkan sepesat ini, Pak. Sambil berdagang dari pagi ke petang, Pak. Kapan lagi mau berdakwah? Ini yang betul. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tanya apa dari dakwah? Apa dari dakwah itu? Oh, begitu, Pak. Banyak dalilnya, Pak. Kalau 3 hari, Pak. Ada dalilnya, kan? Kalau kita minta dalil, kalau dibilang keluar 3 hari di bid'ah, maka sekolah pesantren 3 tahun juga bid'ah. Setuju tak, Pak? Setuju. Karena tak ada dalil sekolah pesantren belajar Al-Quran 3 tahun, tak ada, Pak. Oh, ini kan, itu kan ibadah. Loh, belajar ilmu agama kan juga ibadah. Kalau ibadah butuh dalil, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang seperti zikir ba'da salat. Zikir ba'da salat dibilang bid'ah. Kita harus tanya dulu, yang bid'ah itu waktunya atau zikirnya? Yang bid'ah itu waktunya atau zikirnya, Pak? Yang dibid'ahkan orang itu. Waktunya, bukan zikirnya. Zikirnya banyak dalil. Maka kalau yang dibid'ahkan waktu, maka waktu semuanya bid'ah. Buat ceramah hari Ahad bid'ah, karena waktunya ditentukan di hari Ahad. Buat ceramah di hari Jumat sore juga bid'ah, karena Nabi Muhammad tak pernah ceramah setiap hari Jumat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kita besar. Di pundak orang beriman ini besar. Ini umat terbaik. Kata Allah, "Kuntum khairu ummatin." Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Untuk apa tujuannya? Tak menggunakan makhluk dan kaunaan ini. Mengajak manusia kepada yang baik dan mencegah manusia kepada yang munkar. Maka orang beriman tak boleh tutup mata dengan kesalahan orang lain. Orang beriman tidak boleh bilang am deng deng, tak ada urusan am dan jodoh rumah. Itu bukan orang beriman, Pak. Orang beriman, yuk sama-sama masuk surga. Yuk sama-sama maaf. Yuk sama-sama baik. Yuk sama-sama kita sholat. Karena kenapa, Pak? Orang beriman pengennya masuk surga sama-sama, bukan sendiri, Pak. Maka tujuan kita nih, Pak, tujuan orang beriman ini bukan memasukkan golongan ke dalam neraka, tapi tujuan kita nih, Pak, bagaimana semua umat ini masuk ke dalam surga. Makanya Bayi Wahab, Pak. Bayi Wahab itu seorang syekh jamaah tabligh yang hidup sezaman dengan Maulana Ilyas. Pernah ditanya, Bayi Wahab, kenapa jamaah tabligh ini kok tidak buat harakah jihad saja? Jamaah tabligh ini kan banyak, kenapa tidak buat harakah jihad, gerakan jihad saja? Kalau dibuat harakah jihad, kuat tabligh ini. Karena kenapa? Apapun keputusan dari atas mesti diterima sama jamaah seluruhnya. Kenapa tidak buat harakah jihad? Kata Bayi Wahab, kalau seandainya kita perangi orang Yahudi dan mati dia saat ini, dan ternyata Allah pengen 2 tahun lagi dia beriman, kita telah menambah orang kafir, kita telah menambah penduduk ahli neraka. Seandainya orang kafir itu kita bunuh, Pak, ternyata Allah takdirkan 10 tahun lagi dia beriman, Pak, kita telah menambah penghuni neraka. Maka tugas kita sama dengan tugas syaitan, yaitu mengajak manusia, memasukkan manusia sebanyak-banyaknya ke dalam. Maka gerakan kita, Pak, tujuan umat Islam ini berpikir bagaimana kalimat la ilaha illallah ini sampai ke setiap lisan dan hati seorang manusia. Karena orang kafir itu umatnya Muhammad juga, Pak. Jangan salah kita, Pak, umatnya Muhammad itu bukan orang Islam saja. Kalau dalam kitab-kitab itu umat Muhammad itu ada 2, umat ijabah dengan umat dakwah. Umat dakwah ini seluruh manusia, umat ijabahnya kita. Maka orang kafir umatnya Muhammad, orang Yahudi umatnya Muhammad. Maka, Pak, kalau cinta dengan Nabi Muhammad, teruskan perjuangan Nabi Muhammad. Tujuan kita, kalau kadang kita bilang, saya ini cinta betul dengan Nabi Muhammad. Maka cinta kepada Nabi Muhammad ini salah satunya, Pak,
Kata ulama, teruskan perjuangan Nabi. Nabi itu kalau duduk di masjid berzikir saja Pak, sholat saja, taklah kita beriman Pak seperti ini. Takkanlah sampai Islam itu ke Indonesia nih Pak, kalau tidak ada risau sahabat dan para ulama untuk dakwah sampai ke Indonesia nih Pak. Mestilah kita masih nyembah patung Pak, masih nyembah pohon kita Pak. Tapi karena ada risau ulama, sampailah agama itu sampai saat ini. Alhamdulillah. Maka Pak, kata ulama, man kana fi nikmatin falam yashkur zahaba min nikmah wa lam yashkur. Bang siapa yang berada dalam satu nikmat, hendaklah dia bersyukur. Karena kenapa? Kalau dia tak bersyukur akan hilang daripadanya nikmat, dan dia tak terasa, dia tak sadar kalau nikmat itu sudah hilang dari dalam diri. Maka Pak, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling luar biasa itu adalah nikmat kita mampu beriman dan beribadah kepada Allah. Bukan nikmat minum, bukan nikmat makan Pak. Kalau nikmat minum, ikan lebih banyak minum daripada kita Pak. Kalau nikmat makan, monyet banyak lagi makan daripada kita. Kalau nikmat anak, ayam banyak anak Pak. Kalau nikmat pasangan Pak, binatang lebih banyak pasangannya. Tapi ingat, nikmat Allah tak ada yang kecil, nikmat Allah semuanya besar. Tapi ingat, ada nikmat pilihan yang Allah hanya pilih kepada manusia-manusia yang pantas untuk dipilih. Maka kata ulama, pantaskan diri kita untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilihan kepala desa mungkin tak dipilih orang kalau tak pantas. RT lah Pak, kalau saya kepala desa lagi RT, tak pantas jadi RT, takkan dipilih sama Allah. Dan Allah memilih hamba-hambanya yang pantas. Allah memilih umat-umat yang pantas Pak. Allah memilih hamba-hambanya yang pantas. Maka pantaskan diri kita untuk dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman dan mati dalam keadaan beriman. Semoga kita mati dalam keadaan beriman. Amin. Dan nanti kata Nabi Muhammad, badiru bil amal sholih. Cepat-cepat engkau beramal, jangan tunda Pak. Nantilah sholat, nantilah ikut, nantilah dakwah, nantilah keluar, nantilah kelompok ulama, nantilah panggilan. Jangan ditunda Pak. Karena kenapa? Kata ulama, badiru, kata Nabi, badiru bil amal sholih. Jangan tunda-tunda untuk beramal baik. Satakunu fitanun kaqita'il lailil muslim. Karena akan terjadi satu fitnah yang sangat luar biasa, yang fitnah itu gelap gulita seperti malam tanpa cahaya. Yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafir. Karena nanti akan ada di akhir zaman, pagi beriman, sorelah kafir. Allah. Pagi masih sholat, sore sudah kafir. Karena kenapa? Tidak ada usaha menjaga iman. Maka usaha menjaga iman itu Pak, banyak caranya. Usaha meningkatkan iman banyak caranya. Tapi cara terbaik untuk menjaga iman ialah dengan mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi itu terus naik imannya Pak, karena Nabi mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Maka untuk untuk iman ini terus terjaga Pak, terus dakwakan kalimat la ilaha illallah, teruskan dakwakan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus dakwakan kalimat ini. Karena kenapa Pak? Orang yang mendakwakan kalimat la ilaha illallah ini, kata ulama, seperti dia menendang bola ke dinding, semakin kencang dia menendang, maka semakin kuat pantulan akan kembali. Maka jangan takut Pak. Jangan takut anak tak makan, jangan takut istri tak makan. Kalau bapak yang kasih makan anak, maka bapak mati, anak ikut mati juga. Kalau yang kasih makan keluarga kita tuh kita Pak, maka kita mati, keluarga wajib ikut mati. Karena yang kasih makan Allah sudah mati. Maka kalau yang kasih makan mati, maka yang dikasih makan juga ikut mati. Tapi tidak Pak, yang kasih makan Allah. Yang kasih makan Allah. Maka kesimpulannya adalah, kenapa kita kalau harus kerja begitu Ustaz? Kerja ini ibadah. Kerja ini ibadah. Tahu wajib. Kerja wajib. Tapi ingat, pekerjaan tak ada sangkut paut dengan kebahagiaan. Pekerjaan tak ada sangkut paut dengan rezeki. Kalau Pak, pekerjaan ada sangkut paut dengan duit, maka tukang angkat sawit lebih banyak duitnya daripada mandor. Mana banyak kerja Pak? Banyak kerja mandor atau kerja tukang angkat sawit? Mana banyak kerjanya Pak? Banyak tukang angkat sawit. Mana banyak duitnya? Banyak mandor.
Kalaulah makin tinggi sekolah makin banyak duit, makin tinggi sekolah makin bahagia, maka anak SMP lebih bahagia daripada anak SD. Anak SD lebih bahagia daripada anak TK. Artinya apa? S3 lebih bahagia daripada S1, S2 lebih bahagia daripada S3. Tapi tidak ada sangkut pautnya, Pak. Mertua saya tamat SMP, Pak. Ketua kasih dulu di bos kita, bawahannya itu S3. Dia tamat SMP. Tak ada sangkut paut, Pak. Rezeki dengan pendidikan tak ada sangkut paut. Rezeki dengan pekerjaan tak ada sangkut paut. Rezeki itu erat sangkut pautnya dengan hubungan kita kepada Allah. Semakin baik hubungan kita kepada Allah, maka semakin baik kehidupan yang Allah akan berikan. Apa kata Allah? Kata Allah, man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jika siapa saja yang beramal soleh, baik amalnya dari laki-laki dan perempuan, dan dia beriman, fahuwa mu'minun, dan dia beriman, pasti. Fadis itu pak jawab. Kalau dalam ilmu mantik, dalam ilmu balaghah, dalam ilmu nahwu, fadis itu pak jawab. Maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Mau hidup yang baik, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Apa yang Allah berikan setelahnya, Pak? Walanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang telah mereka lakukan. Kita cuma sholat tunggang tungging, Pak. Tapi Allah berikan rezeki yang baik. Lalu kita tanya, apa sangkut pautnya rezeki dengan sembahyang, Ustaz? Rezeki sembahyang. Nah, kalau gitu saya mau tanya, apa sangkut paut polisi begini tengah jalan tuh dengan dia dapat gaji? Polisi tengah jalan polantas tuh, Pak, cuma begini, berdiri tengah jalan begini dia. Akhir bulan dapat duit. Kenapa dia bisa dapat duit? Karena dia taat dengan atasan. Kalau dia tak mau berdiri lagi di jalan, tak taat sama atasan, dia tak dapat duit lagi, Pak. Maka Allah akan kasih rezeki kepada orang yang taat kepadanya dari arah manapun yang Allah inginkan. Jangan takut tak makan, jangan takut miskin. Kuncinya taat, perbaiki hubungan kepada Allah. Karena kenapa, Pak? Kebahagiaan ini, Pak, sumber kebahagiaan manusia hanya Allah letakkan kepada agama. Semakin dekat dia kepada agama, semakin dekat dia kepada Allah, maka pasti dia akan semakin bahagia. Maka siapa yang jauh daripada agama, jauh daripada Allah, maka akan semakin jauh kebahagiaan daripada dirinya. Karena kenapa, Pak? Karena Allah berjanji, Pak, kalau kau punya amal yang baik, imanmu baik, aku akan berikan kehidupan yang baik kepadamu. Maka jangan takut, Pak. Makanya Luqmanul Hakim itu, Pak, orangnya jelek, pendek, miskin, tapi namanya disebut di dalam Al-Quran. Bagaimana pendidikan oleh Luqmanul Hakim yang diberikan kepada anak? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini pendidikan yang diberikan oleh Luqmanul Hakim. Jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka, Pak, pendidikan pertama kali yang harus kita berikan kepada anak, bagaimana imannya baik kepada Allah. Demikian, Pak, yang dapat saya sampaikan. Panjang waktu, banyak yang ingin saya sampaikan, banyak yang ingin kita ceritakan, Pak. Tapi waktu juga yang memisahkan kita. Saya jam 8 harus sudah sampai ke Pekanbaru. Ada tugas. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah menjadikan majelis ini majelis yang diridhoi oleh Allah. Amin. Maka majelis seperti ini, Pak, walaupun sebentar duduknya, walaupun tak sholat isya, tapi pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Majelis ilmu itu khairun min alfi rakaatin, jauh lebih baik daripada 1000 rakaat. Kalau dalam kitab-kitab yang lain itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah, lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit, lebih baik daripada bertakziah kepada 1000 orang meninggal dunia. Maka pahalanya besar, Pak. Kita niat amal dan sampaikan, Pak. Maka bapak-bapak yang ada waktu bolehlah gabung 3 hari, 40 hari, insyaallah. Ini kalau bayangkan pun begitu, Pak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan kifah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Allah saya meminta ampun, kepada bapak-bapak saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.